Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita semua untuk bisa mendapati hari-hari yang penuh dengan keistimewaan ini, yaitu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak memuliakan sebagian makhluknya dari sebagian yang lainnya. Dan ini menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan Allah tidak bisa dipandang dari pandangan kita sebagai manusia. Adil menurut manusia itu sama rata. Berbeda dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru Allah melebihkan sebagian makhluknya dari sebagian yang lain. Jika kita ditanya siapakah manusia yang paling mulia, maka jawabannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat apakah yang paling mulia? Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, demikian pula berkenaan tentang waktu, hari, malam. Ada 3-10 hari yang memiliki keistimewaan khusus. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, ada 3-10 hari yang sangat istimewa. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram, dan yang ketiga 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bahkan para ulama berselisih pendapat, dari 3-10 hari ini manakah yang paling utama. Ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, karena terdapat di dalamnya 1 hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, yang hari tersebut adalah Yaumu Arafah. Ada pula yang mengatakan berkenaan tentang malamnya, maka 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah paling istimewa, karena terdapat ada malam Lailatul Qadar, yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka merupakan karunia Allah yang begitu besar. Tatkala Allah takdirkan kita untuk bisa mendapati malam tersebut, dengan adanya malam Lailatul Qadar, ini menjadi bukti bahwasanya Allah sangat sayang kepada hambanya. Walaupun kita ditakdirkan memiliki usia yang pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu yang mereka umurnya itu sangat panjang. Ada yang sampai 1000 tahun, 900 tahun, 800 tahun, usia yang begitu panjang. Nabi Nuh saja perjalanan dakwah yang ia lalui selama berapa tahun? 950 tahun. Ini dakwahnya saja. Maka umurnya tentu lebih dari itu. Adapun umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang sampai segitu. Bahkan dibatasin, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yujawizu dzalik, dan sedikit sekali yang melewati dari batasan tersebut. Ya. Jadi antara 60 sampai 70 tahun. Kalau saya tanya, ada nggak di sini yang umurnya 70 tahun? Nggak ada, udah pada pensiun lagi ada. Iya, masih pada muda. Ada yang sudah 50 tahun? Enggak ada juga kan? 40 tahun? Banyak.
Iya, artinya walaupun kita ditakdirkan memiliki usia yang pendek, tapi kita jangan bersedih, jangan ngiri sama mereka. Kenapa? Walaupun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amalan yang pahalanya itu seperti kita beribadah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Di antaranya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad saja, tidak ada pada umat-umat yang lain. Yang apabila dia mendapatkan malam tersebut, sama saja dia beribadah 83 tahun. Bayangkan kalau dia mendapati malam tersebut sebanyak 10 kali, berarti sama saja dia beribadah berapa tahun? 830 tahun. Subhanallah. Namun yang perlu diperhatikan, semua orang bisa mengalami turunnya Lailatul Qadar. Sama seperti halnya kita semua manusia yang hidup saat ini, mereka mengalami dan mendapati bulan yang penuh dengan keberkahan. Tapi tidak semua orang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Tidak semua orang mendapatkan keberkahan Ramadan. Makanya banyak orang salah kaprah di dalam memaknai berkah Ramadan, hanya melihat dari sudut pandang materi saja. Seperti ungkapan alhamdulillah berkah Ramadan, omset semakin meningkat. Alhamdulillah berkah Ramadan, sebentar lagi THR cair. Udah pada cair jemaah? Iya, banyak-banyak doa. Jadi hanya itu keberkahan Ramadan? Tidak. Keberkahan Ramadan itu hanya didapat bagi mereka yang memaksimalkan ibadah di dalamnya. Nah, demikian pula Lailatul Qadar. Yang terpenting bukan yang bergadang. Yang terpenting adalah bagaimana kondisi kita, apakah sedang ibadah atau tidak. Ketika turun Lailatul Qadar, banyak orang pada bergadang. Apalagi sekarang ini subhanallah dengan derasnya arus internet, media sosial. Kita keluar nih jam 12, jam 1 masih banyak orang pada lalu lalang, ya kan? Ada yang nongkrong, ada yang di mall dan yang lainnya. Maka percuma ketika turun Lailatul Qadar tapi dia sedang sibuk dengan perbuatan yang sia-sia, lagi main game Mobile Legend misalnya. Percuma Lailatul Qadar turun tapi dia sedang main catur, main gaplek. Tahu gaplek ya mah? Main dadu dan yang lain, percuma semua. Ya. Maka kita perlu mengetahui tentang Lailatul Qadar, ada apa di dalamnya. Sampai-sampai Nabi SAW beliau berburu mencari kemuliaan tersebut dengan melakukan iktikaf. Sampai beliau pernah melakukan iktikaf sebulan full. Beliau melakukan iktikaf di 10 hari pertama Ramadan. Kata malaikat Jibril 10 hari kemudian. Maka beliau pun iktikaf di 10 hari yang kedua, sampai seterusnya di 10 hari yang ketiga, hingga akhirnya ditetapkan Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan bukan hanya beliau saja, tapi beliau juga membangunkan istri-istrinya, ya, untuk bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, karena memang demikian, kita disuruh untuk memburu. Apa kata Nabi SAW? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awahir min Ramadan. Burulah, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi kita diperintahkan untuk mencarinya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat dari awal sampai akhir menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Surat tersebut adalah surat apa? Al-Qadar, yang insyaallah kita semua hafal.
yang enggak hafal kebangetan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Iya, sebelum kita sebutkan keutamaan Lailatul Qadar pada ayat ini, maka perlu kita memahami apa makna dari Al-Qadar. Lailatul Qadar. Al-Qadar ini memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah asyaraf, mulia. Jadi Lailatul Qadar artinya malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Kemudian makna yang kedua, Al-Qadar artinya malam ditentukannya takdir sanawi, yakni ditentukannya takdir tahunan. Apa kata Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 4? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Dan pada malam tersebut ditentukannya setiap urusan. Apa maksudnya Allah menentukan takdir sanawi? Pada asalnya semua takdir makhluk itu telah tercatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Semuanya, bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, nama kita, tentang nasib kita semuanya sudah tercatat. Dan semua catatan yang ada di Lauhil Mahfuz hanya Allah yang tahu. Maka ada saat-saat Allah ngasih tahu malaikatnya. Makanya ada yang disebut dengan takdir hauli, takdir tahunan. Ada takdir ketika seorang berada di alam rahim, Allah suruh malaikat untuk menentukan takdirnya. Nah, demikian pula takdir sanawi, Allah kasih tahu kepada malaikatnya tentang nasib orang ini setiap tahun. Ya, disebut namanya takdir sanawi. Dan sama takdir sanawi dengan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian makna yang ketiga, Al-Qadar maknanya sempit. Ya, seperti dalam surat Al-Fajr Allah katakan wa ammal insanu idza mabtalahu faqadira alaihi rizquhu fayaqul rabbi ahanan. Ada di antara orang yang apabila diuji dengan kesempitan rizki, ya kan, faqadira alaihi rizquhu, rizkinya disempitkan. Kemudian dia mengatakan Robku telah menghinakanku. Allah juga katakan dalam surat At-Talaq liyunfik dzu sa'atim min sa'atih, hendaknya dia menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rizkinya maka hendaknya dia berinfak dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi makna yang ketiga apa? Sempit, dayiq. Lalu apa kaitannya sempit dengan Lailatul Qadar? Maka para ulama menyebutkan, na'am, malam tersebut adalah malam yang sempit, malam yang sesak, di mana para malaikat turun ke dunia, malaikat turun ke bumi, sehingga bumi ini menjadi apa? Sempit. Itu makna Lailatul Qadar. Baik. Nah, kemudian kita akan bahas ayat Al-Quran tentang surat Al-Qadar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau di majalis Syahr Ramadan menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar dari surat Al-Qadar. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Perhatikan ungkapan yang Allah sampaikan dalam surat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkannya. Nyah ini kembali kemana? Kalau kita belajar bahasa Arab,
ada kalimat disebut namanya domir. Domir itu kata ganti dari orang pertama. Contoh ungkapan dalam bahasa Indonesia. Zaid merupakan salah satu anggota pengelola Yayasan An-Nahl misalnya. Disebutkan namanya Zaid. Dan dia saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh. Kalimat dia ini kembali kemana? Ke Zaid. Nah, tapi dalam surat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya. Tiba-tiba Allah pakai domir. Sementara tidak ada ayat sebelumnya, ya kan? Nah, ini hu ini kemana kembalinya? Ada yang tahu? Sesungguhnya kami menurunkan apa? Al-Quran. Nah, makanya kalau kita perhatikan surat Al-Qadar ini terletak antara surat apa? Coba lihat dalam juz 30. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surat setelahnya apa? Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Iya. Di dalam penyusunan Al-Qur'an biasanya surat yang lebih panjang dulu atau surat yang lebih pendek dulu dari surat Al-Baqarah. Panjang dulu kan? Al-Baqarah, Ali Imran, panjang-panjang. Nah, tapi di sini Al-Alaq, kemudian Al-Qadar, kemudian apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah sama Al-Qadar panjangan mana? Al-Bayyinah. Seharusnya Al-Bayyinah dulu atau Al-Qadar dulu? Al-Bayyinah dulu susunannya seharusnya, karena Al-Bayyinah itu lebih panjang. Tapi Allah disusun di dalam Al-Quran Al-Qadar, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah. Kenapa Al-Qadar diletakkan di pertengahan antara Al-Bayyinah dan Al-Alaq? Tujuannya agar inna anzalnahu, domir di situ kembali kepada Al-Quran. Karena pertama kali Allah turunkan Al-Quran yaitu dalam surat apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Jadi di antara kemuliaan malam tersebut adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Makanya malam tersebut adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Subhanallah, Al-Quran adalah kitab suci yang berkah. Makanya semua hal yang kita lakukan untuk Al-Quran bernilai ibadah. Semuanya, membacanya, memahaminya, mempelajarinya, mengajarkannya, mendakwahkannya, mengamalkannya, semua itu bernilai apa? Ibadah. Kenapa Al-Quran dikatakan kitab yang penuh dengan keberkahan? Subhanallah, kalau kita lihat ada 5 alasan berkahnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh zat yang maha berkah. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha berkah. Kemudian yang kedua, diturunkan melalui malaikat yang berkah. Siapa dia? Jibril, disebut namanya Ruhul Kudus, ruh yang suci. Kemudian diturunkan kepada Nabi yang penuh dengan keberkahan. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang berkah. Bahkan tubuhnya saja berkah, air liurnya berkah. Apa kata Mas'ud As-Saqafi, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, tidaklah aku melihat Muhammad meludah, melainkan ludah itu tidak jatuh ke tanah, tapi malah jatuh di telapak tangan sahabat-sahabatnya, kemudian mereka borein ke wajahnya. Tahu borein? Bahasa Betawi ini. Dia usap ke tubuhnya. Berkah Nabi badannya. Ludahnya juga berkah. Ya, kalau ada yang sakit diludahin sembuh. Ali bin Abi Thalib matanya lagi sakit diludahin sembuh. Abu Bakar kesengat kala jengking diludahin sembuh. Tapi ini khusus bagi Nabi, tidak berlaku bagi kita. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, Al-Quran diturunkan di tempat yang penuh dengan keberkahan, yaitu Mekah dan Madinah. Subhanallah. Makanya Al-Quran itu sendiri adalah berkah. Baik,
eh, lalu apa yang dimaksud dengan Allah turunkan di malam Lailatul Qadar? Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Iya. Mungkin di benak kita terbesit Allah turunkan Quran, berarti mushaf turun dari langit begitu ya. Blek kemana itu? Ke bumi. Apakah seperti itu gambarannya? Tidak. Jadi yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, sebagaimana sahabat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah turunkan Al-Quran itu melalui dua tahap. Tahapan yang pertama, Allah turunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ya, beliau mengatakan anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan min Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah minas sama'i dunia. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an secara menyeluruh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Secara menyeluruh, tentang bagaimananya kita nggak tahu. Yang penting Allah turunkan sekaligus. Kemudian tahapan yang kedua, Allah turunkan Al-Quran secara bertahap juga, dan Allah turunkan secara bertahap ini selama berapa tahun? 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan awal pertama kali Allah turunkan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tepatnya di bulan suci Ramadan dan tepatnya di malam Lailatul Qadar. Itu maknanya. Jadi maksud dari diturunkannya Al-Quran, ya. Makanya kalau memang Lailatul Qadar itu Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, dan kita semuanya paham Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir Ramadan, atau juga dalam hadis yang lain di malam-malam ganjil, ya kan, tanggal 21, malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada enggak tanggal 17? Tidak ada. Maka ini meluruskan pemahaman sebagian masyarakat kita yang menganggap Al-Quran tersebut turun pada malam 17 Ramadan, sehingga malam ini dirayakan sebagai malam nuzulul Quran. Pertanyaannya, ada enggak riwayat yang mengatakan Al-Quran turun tanggal 17? Tidak ada. Yang ada itu Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang kedua, apa kata Allah? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Perhatikan, Allah ungkapkan dengan pertanyaan. Dan ini uslub, gaya Allah dalam berbicara, gaya Allah dalam menyampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan suatu perkara yang sangat penting, maka Allah ungkapkan dengan pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Tujuannya agar orang itu perhatian. Begitu banyak Allah ungkapkan dengan pertanyaan, seperti misalnya Al-Haqqah, Mal Haqqah. Al-Haqqah, apa itu Al-Haqqah? Tentang kiamat. Al-Qari'ah, Mal Qari'ah. Tujuannya agar kita serius. Kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya mereka yang beribadah apa saja. Ibadah itu tidak hanya membaca Al-Quran, qiyamul lail, maka makna ibadah adalah setiap apa yang Allah cintai dan ridhoi, baik itu berupa perkataan, perbuatan. Kalau Allah cinta, maka itu adalah ibadah, baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Apa contohnya yang ghair mahdoh? Kalau sholat jelas qiyamul lail, ada tata caranya. Kemudian apalagi qiraatul Quran. Nah, diantara termasuk ibadah juga bersedekah, berbagi, atau juga kita menghadiri majlis ilmu, kajian ilmu. Itu adalah bagian dari ibadah. Berbakti kepada kedua orang tua, seorang istri menyenangkan hati suaminya, senyum juga bagian dari apa? Ibadah. Namun bukan berarti pas malam tersebut kita senyum terus. Artinya membuat orang bahagia. Subhanallah. Nyiapin makan sahur itu juga apa? Ibadah.
Jadi keberkahan yang sangat luar biasa itu terjadi hanya satu malam, dan dikatakan malam dari maghrib sampai subuh. Apakah mengharuskan kita menghidupkan seluruh malam? Tidak, enggak harus seluruhnya. Intinya kita bisa beribadah di malam tersebut. Semakin dia menghidupkan malamnya, semakin dia banyak bergadang untuk baca Al-Quran, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Terus gimana? Di malam tersebut dia hanya sholat tarawih. Habis sholat tarawih, selesai jam 9, setengah 9, dia pulang, dia tidur. Dapat gak dia keutamaan Lailatul Qadar? Dapat dengan sholat tarawihnya itu. Ya, dia dapat keutamaan itu. Tapi tentunya tidak lebih utama dari orang yang betul-betul habis tarawih, dia pulang dulu sebentar, kemudian jam 11 dia datang ke masjid, dia baca Al-Quran, atau mungkin dia qiyamul lail, maka tentu mereka itu lebih utama. Makanya kita disyariatkan untuk i'tikaf. Baik. Nah, kalau memang kebaikan itu dikatakan lebih baik dari 1000 bulan, dan kalau kita perhatikan jamaah, ungkapan yang Allah sampaikan, Lailatul Qadri khairun, lebih baik. Allah tidak ungkapkan Lailatul Qadri ka'alfi syahr, seperti 1000 bulan, tidak. Tapi dengan ungkapan khairun, lebih baik. Berarti ibadah yang kita lakukan lebih baik dari 1000 bulan. Bisa jadi 2000 bulan, bisa enggak? Bisa aja, karena ungkapannya itu khairun, lebih baik. Subhanallah. Ya, kalau memang ibadah dilipat gandakan, bagaimana dengan maksiat? Orang yang bermaksiat di malam tersebut, berzina, minum khamr, judi online misalnya, apakah sama saja dia berzina selama 83 tahun begitu? Apakah kebalikannya begitu? Tidak. Tidak. Jadi jangan kita kiaskan, kalau kebaikan berarti 83 tahun, maksiat juga sama. Tidak. Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi tentunya berbuat maksiat di malam tersebut dosanya lebih besar, tapi nggak harus disamakan seperti maksiat 83 tahun. Nah, kemudian juga keutamaan lainnya apa kata Allah? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat. Tanazzal, dengan mengatakan tanazzalu, itu para malaikat turun bergantian terus. Jadi malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Bahkan malaikat yang mulia yaitu malaikat Jibril pun ikut turun. Ya, tanazzalul malaikatu warruh. Apa yang mereka bawa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan, ampunan akan meliputi mereka. Subhanallah. Makanya kerugian yang paling besar adalah mereka yang tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Dan Nabi menyampaikan, inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Sesungguhnya bulan Ramadan telah datang kepada kalian, terdapat di dalamnya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurima kulluh wa la yahrumu khairuha illal mahrum. Maka siapa saja yang terhalang untuk mendapatkan malam tersebut, berarti dia telah terhalang dari berbagai macam kebaikan. Subhanallah. Makanya orang yang beriman mendengar keutamaan-keutamaan seperti ini, dia berusaha untuk memompa semangatnya kembali. Nggak apa-apalah mungkin 10 hari kemarin dia nggak nongol lagi di masjid, tapi kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, dia harus berusaha untuk bisa mengerjakan sholat tarawih lagi, harus semangat lagi, mengingat keutamaan yang sangat luar biasa. Dan ini tidak bisa terulang di bulan Syawal jemaah, enggak bisa terulang di bulan Dzulhijjah, hanya terulang setahun sekali, dan itu pun kalau Allah berikan umur panjang kepada kita. Ya, makanya Nabi mengatakan taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan kita memaksimalkan ibadah tadi, memperbanyak ibadah. Itu cara kita menggapai malam Lailatul Qadar. Ya.
Dan ibadah yang paling utama adalah beriktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di masjid. Tadi disebutkan di awal, Nabi sampai iktikaf berapa hari? 30 hari. Kemudian setelah itu baru Nabi menyampaikan, ya, beriktikaflah 10 hari terakhir Ramadan. Yang paling utama iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid dan dia niatkan untuk beribadah. Yang paling utama dia masuk ke masjid tanggal 20 sore. Misalnya sekarang tanggal 20 nih, sorenya dia ke masjid, kemudian nanti baru keluar masjid menjelang lebaran di akhir Ramadan. Itu yang paling utama. Jadi dia fokus untuk beribadah, iktikaf. Ya, makanya para ulama terdahulu mereka subhanallah sebelum Ramadan datang persiapan, nabung agar bisa maksimal untuk mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan. Iya, berbeda dengan orang-orang kebanyakan sekarang ini. Ya, mereka kadang Ramadan ini karena mungkin omsetnya semakin meningkat, ya kan, malah mereka jadikan alasan, waduh kalau saya ikut taraweh nanti orderan siapa yang ngurusin, kalau saya puasa saya kerja keras, kalau saya nggak kerja gimana mau dapat THR. Jadi dia memahaminya dengan hal seperti itu, ya. Maka ini bukan menjadi suatu alasan. Ulama-ulama terdahulu, orang-orang dahulu, mereka sebaliknya berpikirnya beda. Jadi sebelum tiba Ramadan mereka nabung tuh, mereka dagang, mereka tabungin. Nah kalau sudah masuk Ramadan mereka tutup tokonya biar bisa fokus apa? Ibadah. Coba kalau dia cara berpikirnya seperti itu, ya. Maka yang penting kita punya tekad yang kuat untuk bisa mendapatkan malam tersebut. Dan iktikaf yang paling utama adalah dilakukan di masjid jami', yaitu di masjid yang dikerjakan sholat berjamaah dan juga dikerjakan sholat Jumat. Ya, kalau kita tidak mampu beriktikaf 10 hari terakhir secara full, maka boleh kita iktikaf hanya malamnya saja. Mungkin seperti antum yang belum selesai kerja, belum dapat cuti, ya kan, maka usahakan malamnya untuk bisa iktikaf. Iya, disebut namanya iktikaf apa? Iktikaf ngalong gitu kan, cuman malam doang. Dan bukan hanya tanggal ganjil saja, tanggal genap juga nggak apa-apa jamaah sekalian. Ya, karena kita nggak tahu turunnya malam berapa gitu kan. Karena apalagi sekarang kita malam genap itu dianggap malam ganjil oleh sebagian orang, ya kan. Seperti di Saudi, semalam malam genap, ya kan, malam 22. Kita di sini malam apa? Malam ganjil. Ya nggak apa-apa dia iktikaf ngalong, misalnya dia masuk ke masjid, ya pas mau sholat tarawih, atau mungkin selesai pulang tarawih jam 10 dia ke masjid gitu kan. Yang penting dia ke masjid untuk ibadah, bukan numpang tidur doang. Iya, biar dapat sahur gratis. Habis subuh pulang tidur lagi. Subhanallah, enak bener. Ya. Nah, makanya ya usahakan kita kerja jangan terlalu capek. Yang penting ya kewajiban terlaksana, ya, agar kita bisa beribadah di malam hari. Adakah tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar? Nah, ini banyak orang yang punya pandangan masing-masing. Lailatul Qadar turunnya begini begitu, ya, sampai pernah saya iktikaf gitu kan, ada orang yang teriak-teriak, Lailatul Qadar turun malam ini. Orang pun pada nanya, Bapak bisa menyimpulkannya dari mana? Ada cahaya. Iya, ada cahaya. Di mana cahayanya? Oh, sebelah sana ya. Oh, bener ada cahaya. Tapi ternyata di pagi harinya kita dapat informasi di lokasi sana ada yang kebakaran. Ya, jadi ini mengada-ngada. Ada lagi yang mengatakan apa namanya? Pohon pada sujud. Pohon kelapa, pohon apa itu, pohon pisang pada sujud. Iya, pada rubuh karena memang angin kencang, ya kan. Jadi ini mengasal, mengada-ngada. Nah, Nabi SAW menyebutkan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Di antaranya beliau bersabda, wa ammaratuha an tatlu asyamsu fi sabihati yaumiha bayda wala syi'a alaha. Tanda Lailatul Qadar itu terbitnya matahari tidak begitu menyilaukan, ya. Jadi tidak begitu menyilaukan. Nah, dan matahari terbit dalam keadaan sangat putih, artinya
Kita melihat pun masih bisa karena redup gitu ya, tidak begitu cerah. Ya. Dan ada yang mengatakan kenapa kok bisa demikian? Nah, ini hanya pendapat sebagian ulama, karena saat itu malaikat bergantian naik kemana? Ke langit, sehingga matahari itu terhalang dan terbit tidak begitu menyilaukan. Ya. Dan fokus kita sebenarnya bukan memastikan setiap pagi ngelihat ya kan, ini matahari terbit silau enggak gitu kan, enggak perlu. Atau mungkin kadang ada orang yang sering nge-share itu di Facebook, matahari tanggal 21, 22, 23, 23 apa 24 gitu kan, 10 hari itu dilihat mataharinya gitu kan, ternyata itu gambar 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi enggak perlu, yang penting kita fokus untuk ibadah di dalamnya. Demikian pula malam harinya adalah malam yang indah, cerah, tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Itu tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga fokus kita adalah ya untuk beribadah di dalamnya. Dan tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana ibadahnya itu lebih semangat dari sebelumnya. Karena semua tujuan Allah syariatkan ibadah di bulan suci Ramadan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Makanya menjadi pertanyaan besar jamaah sekalian, kita sudah mengerjakan ibadah puasa, sholat tarawih sudah 21 hari. Apakah ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan membuat kita menjadi pribadi yang bertakwa atau tidak? Apakah kita sudah berubah menjadi lebih baik? Karena Ramadan mengajarkan kita agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, agar kita menuju kepada perubahan yang lebih baik. Ketika tiba Ramadan terjadi perubahan secara maknawi, surga dibuka, neraka ditutup, ini terjadi perubahan, maka kita juga harus berubah menjadi lebih baik. Potret Nabi SAW, beliau mengatakan asyamu junnah, puasa itu sebagai tameng. Jadi puasa yang kita kerjakan sebagai tameng. Tameng dari apa? Dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan berkenaan tentang masalah kemuliaan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dan bagaimana kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada. Baik, insyaallah semuanya sudah memahami ya tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Tinggal ya nanti malam kita bersiap-siap untuk bisa apa? I'tikaf. Ya. Mungkin kita cari masjid yang terdekat dari rumah kita. Insyaallah persiapan. Ya, kalau bisa ajak keluarga kita untuk bisa i'tikaf sebagaimana Rasulullah SAW membangunkan istrinya untuk apa? Beriktikaf. Hafsah pernah minta izin kepada Nabi untuk iktikaf dan diizinkan. Yang penting ketika seorang wanita ikut iktikaf dipastikan ruangannya terpisah, kamar mandinya terpisah, ya, jangan campur baur karena itu khawatir akan menjadi fitnah baik bagi laki-laki maupun wanita itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.